Selamat datang di channel Mahsun Bari. Kembali lagi. Saat ini kita akan menambahkan isi dari struktur pada navigasi di atas ini. Sebelumnya kita sudah membuat sejarah dan visi misi. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Kita taruh di bawahnya section visi misi ini, kita buat div yang memiliki kelas struktur dan di dalamnya nanti kita buat tabel. Yang kita buat div row untuk headernya, kita buat H3, tagnya kita isi dengan struktur pengurus, kemudian di sini kita kasih enter atau tag BR. Tag BR ini untuk pindah baris. Jadi tag setelah BR ini akan berada di bawah tag struktur pengurus. Struktur pengurus MI Rodotul Ulum Putra. Ini nama sekolah saya. Kemudian di bawahnya lagi nanti kita buat tabelnya. Kita buat row pertama. Row itu baris ya teman-teman. Di dalamnya ada kolom. Kita isi dengan foto mungkin nanti ya. Di foto pengurus kita taruh di kolom pertama, terus kolom kedua kita beri nama. Ini sulit kalau foto ya. Kita buat nomor aja sementara, cuma ke depannya nanti saya ganti foto. Di kolom ketiga jabatan. Mungkin dalam tabel ini nanti tidak hanya saya isi dengan pengurus, tapi juga para dewan guru juga saya masukkan di sini, di tabel ini. Terus kita buat row lagi yang isinya kolom tadi. Kita buat sesuai yang kita butuhkan. Nomor 1, terus nama, terus jabatan di sini kepala madrasah. Terus yang kedua ini website ini masih hanya desain saja atau masih statis. Dibuatnya seperti ini. Jadi kedepannya nanti akan saya hubungkan dengan database. Jadi yang kita lakukan tidak seperti ini. Jadi kita ambil nama-nama ini dari database nantinya. Cuman ini masih hanya mendesain ya.
kita isi tabelnya. Kita isi seperti ini. Kita save, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti di bawah itu. Nanti kita benahi CSS-nya, kita kasih CSS agar tampilannya lebih rapi dan lebih bagus. Kita coba kasih kelas bootstrap saja di sini. Kasih kelas text center agar tulisan nomor, nama, dan jabatan ini ada di tengah. Oke, jadi seperti ini. Kita coba seluruh tag-nya taruh di kiri, kasih kelas tag left di pembungkus strukturnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi hanya nomor, nama, dan jabatan yang ada di tengah. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita coba header-nya. Kita taruh di tengah. Di sini kita kasih kolom. Kita bungkus dengan kolom. Kemudian di kolomnya kita kasih tag center agar headernya ini ada di tengah dari kotak ini. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita kasih col-1 di nomornya agar kolomnya ini kecil, tidak lebar. Terus di namanya kita kasih kolom 4. Kita coba dulu. Terus di jabatan ini kita kasih kolom 4, kita besarin di nama kolom 6. Nah, jadi seperti ini. Sepertinya seluruh elemen ini perlu dikasih kelas bootstrap semua. Di tiap row-nya kita kasih kelas kolom ini. Ya, yang paling atas, terus di row kedua, ini row ketiga. Di nomornya kita kasih kolom -1 semua. Jadi agar kolom tiap nomor ini menjadi tidak lebar.
Kita lihat hasilnya. Nah, jadi seperti ini. Ini masih, halaman ini masih dinamis ya. Masih statis maksud saya. Jadi semuanya kita desain di HTML dan CSS-nya. Kita coba kasih garis dulu. Di strukturnya kira-kira seperti apa? Enggak muncul. Oke, kita hapus lagi. Kita coba di row-nya. Dengan ke row, terus di row yang kedua. Kita lihat. Tidak muncul juga. Oke, di sini kita lupa memberikan kelas bootstrap pada kolom yang kedua dan ketiga, yaitu nama dan jabatan. Semuanya kita kasih kelas bootstrap terlebih dahulu. Ini untuk menentukan lebar kolom. Kita cek. Nah, jadi kolom namanya menjadi agak lebih lebar. Ini ada satu yang salah kayaknya. Di kolom ketiga, row yang keempat, kurang spasinya. Kita lihat lagi. Nah, jadi seperti ini. Ini kelas bordernya belum jalan. Oke, bordernya kita berikan di CSS ini saja. Nah, kita ambil kelas strukturnya. Nah, lebarnya 85%. Oh, ini tadi bordernya tidak jalan mungkin karena emang di strukturnya itu belum ada lebarnya berapa ya. Kita coba, kita kasih border solid itu garisnya tidak putus-putus.
jadi garisnya sangat tampak gitu. Kita coba cek. Nah, jadi seperti ini. Kita coba dulu. Terus marginnya, topnya kita kasih 30 pixel. Terus kanan kirinya auto agar ada di tengah pas. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan garis pada tiap row dan kolomnya. Kita ambil kelas strukturnya, yakni CSS selector. Ambil kelas struktur yang di dalamnya ada kelas row. Terus kita juga ambil kelas kolomnya. Kemudian kita kasih style CSS di sini, kita kasih border ya, agar setiap kolom atau setiap sel itu ada garisnya. Kita coba kasih 1 pixel. Solidnya seharusnya kita kasih bordernya solid, warnanya hijau. Nah, jadi seperti ini. Nah, melebihi garis strukturnya. Kita hapus saja border yang ada pada struktur di sini. Kita lihat lagi. Nah, jadi seperti ini. Cuma kolom ini kurang lebar, kolom dari jabatannya. Ini karena elemen ini ada dalam sebuah kontainer ya. Kontainer itu kelas bootstrap yang isinya adalah 12 kolom. Jadi agar pas, agar kolomnya itu mepet ke pinggir kanan, jumlah kolomnya ini harus kita kasih, jumlah kolomnya semuanya harus 12. Jadi ini kan ada 1, 6, dan 4. Jumlah kolomnya 11. Oke, caranya paling atas kita hapus saja. Yang di jabatan kita hapus saja. Nah, jadi kalau dihapus kita kasih kolom saja gitu. Jadi nanti sisanya itu berapa kolom. Jadi besarnya segitu. Jadi kalau yang nomor itu kita kasih 1, terus yang nama itu kita kasih 6, otomatis sisa 5. Sama dengan sebenarnya ketika dihapus itu sama dengan col min 5. Nanti ketika di kolom yang sebelumnya itu ditambah, juga otomatis akan menyempit. Karena jumlahnya itu sebenarnya 12. Kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Cuma terlalu lebar kayaknya untuk jabatan. Karena nanti mungkin saja ada nama yang panjang. Kita kasih saja di nama ini 8. Nah, seperti itu. Kita coba dulu, kita kasih 8. Kalau terlalu lebar ya kita kurangi saja menjadi 7.
Ini adalah kelas-kelas bootstrap ya, tentang grid yang menggunakan row dan kolom atau baris dan kolom. Di nama kita, pada kolom nama kita kasih 7 saja lebarnya semuanya. Oke, nah jadi seperti ini. Oke, untuk isi dari struktur saya kira sudah cukup ya, seperti ini. Mungkin nanti kalau kurang bagus kalian atur sendiri ya, stylenya bagaimana atau kelas bootstrapnya yang bagaimana, ditambahi sendiri. Oke, sekarang kita coba ini masih ada yang error ya. Jadi kolom yang ada di atas itu masih ada garisnya juga, ikut ada garis. Itu karena selektornya masih salah. Jadi yang diambil oleh selektor ini semua kolom. Nah, seharusnya di sini kita tambahi sebelum call ini kita ambil saja div yang di kelas call yang ada di dalam struktur. Yang ada di dalam kelas struktur saja. Ada di dalam kelas struktur, ada di dalam kelas row. Nah, jadi yang di atas tidak diambil karena berada di luar kelas struktur tadi. Jadi yang di bawah bordirnya tetap, terus kolom yang di atas yang ada pada navigasi link tersebut hilang. Oke, sampai di sini dulu tentang desain profil website ini. Terima kasih.